Madinah saat ini, sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya tentang kondisi Jazirah Arab secara umum, maka kondisi Madinah tidak jauh berbeda dengan beberapa negeri Arab lainnya. Hegemoni Barat, Amerika, terhadap negeri ini juga cukup mendominasi sebagian provinsi tersebut. Meski demikian, secara umum negeri yang dihuni oleh mayoritas Muslim ini merupakan negeri terbaik. Masyarakatnya relatif religius dan syiar-syiar Islam benar-benar hidup. Dalam tataran normatif, hukum Islam ditegakkan, sehingga berbagai bentuk kemaksiatan dan angka kejahatan bisa ditekan. Dalam hal pembangunan fisik, Madinah termasuk salah satu kota yang sangat maju. Kota Madinah terus berbenah menata diri dan mempercantik penampilan. Salah satu gebrakan pemerintah Saudi yang cukup spektakuler adalah rehabilitasi besar-besaran kota Madinah. Pusat pemukiman elit, perkantoran, hotel dan pusat-pusat perbelanjaan juga terus memenuhi wilayah tersebut. Beberapa tempat diratakan dengan tanah, termasuk pasar tradisional Madinah. Tuntutan untuk memperlebar jalan raya menyebabkan beberapa bangunan bertingkat terkena gusur. Untuk memperluas Masjid Nabawi seperti yang ada sekarang ini, pemerintah mengeluarkan anggaran yang sangat mahal. Untuk membangun First Ring Road, jalan lingkar utama, saja beberapa bangunan mewah harus dirobohkan. Akibat proyek ini, tanah di sekitar Masjid Nabawi termasuk yang paling mahal sedunia. Madinah menjelang akhir zaman dan di masa Imam Mahdi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan hanya kepada bangsa Arab semata, melainkan kepada seluruh umat manusia. Bahkan kepada bangsa jin. Ayat-ayat dan hadits-hadits syahih yang menjelaskan hal ini sangatlah banyak. Allah Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang telah mengutus pada sebuah kaum yang ummi, buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, Al-Sunnah. Padahal sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dan orang-orang selain mereka yang belum menyusul mereka. Al-Jumu'ah, 62:23. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaum yang buta huruf dalam ayat ini adalah bangsa Arab, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam ayat yang lain, maka katakanlah kepada orang-orang ahli kitab dan orang-orang yang buta huruf, sudahkah kalian menyerahkan diri kalian kepada Allah semata dengan mentauhidkan-Nya? Jika mereka telah berserah diri, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Namun apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajibanmu, Muhammad, hanyalah menyampaikan wahyu dan dakwah, dan Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Ali, Imran, 3:20, Ibnu Abbas berkata, bangsa yang buta huruf adalah bangsa Arab, baik mereka yang bisa baca tulis maupun mereka yang tidak bisa baca tulis. Karena sebelum diutusnya Muhammad, itu mereka belum diberi Al-Kitab. Adapun yang dimaksud dengan, dan orang-orang selain mereka yang belum menyusul mereka, adalah bangsa Ajam, yaitu bangsa-bangsa Arab yang beriman kepada beliau dan mengikuti ajaran agama beliau. Demikian penafsiran yang disampaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang syahih. Abu Hurairah berkata, kami tengah berbincang-bincang dengan Rasulullah pada saat turunnya surat Al-Jumu'ah kepada beliau. Ketika beliau membacakan ayat, dan orang-orang selain mereka yang belum menyusul mereka, ada seorang sahabat yang bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi tidak segera menjawab pertanyaan sahabat ini, sehingga sahabat ini terpaksa mengulangi pertanyaannya sekali, 2 kali, dan bahkan 3 kali. Pada saat itu kebetulan Salman Al-Farisi ada di antara kami, maka Nabi meletakkan tangan beliau di atas pundak Salman dan kemudian bersabda, sekiranya iman itu berada pada bintang Suraya, niscaya beberapa orang dari golongan orang ini, keturunan Persia, akan mampu menggapainya. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya agama itu berada pada bintang Suraya, niscaya ia akan bisa digapai oleh seorang laki-laki dari keturunan Persia, atau beliau bersabda, orang-orang dari keturunan Persia, saat menafsirkan ayat, dan orang-orang selain mereka yang belum menyusul mereka. Imam Al-Qurtubi dalam buku tafsirnya menerangkan, belum ada pada zaman mereka dan akan datang setelah zaman mereka. Ibnu Umar dan Sa'id bin Jubair mengatakan, mereka adalah orang Ajam, nomaden Arab.
Imam Al-Qurtubi lantas menyebutkan hadits-hadits syahih di atas. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, hadits ini menunjukkan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah, surat yang turun setelah peristiwa hijrah ke kota Madinah. Sekaligus membuktikan bahwa dakwah beliau bersifat umum untuk seluruh umat manusia, karena beliau menafsirkan bahwa orang-orang selain mereka yang belum menyusul mereka adalah bangsa Persia. Oleh karenanya beliau menulis surat dakwah kepada bangsa Persia, Romawi, dan bangsa-bangsa lain, mengajak mereka untuk mengikuti agama Allah dan melaksanakan ajaran yang beliau bawa. Itulah sebabnya Imam Mujahid dan banyak ulama salaf lain menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah bangsa Ajam dan siapapun bangsa nomoran Arab yang membenarkan dakwah beliau. Apabila Allah menilai derajat kemuliaan semua hambanya dengan standar keimanan dan ketakwaan mereka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa semua bangsa mempunyai derajat yang sama sehingga bangsa Arab tidak memiliki keistimewaan apapun atas bangsa nomoran Arab kecuali dengan takwa, maka menjadi jelas bahwa individu, kelompok, dan bangsa yang lebih baik keislaman, keimanan, dan ketakwaannya adalah individu, kelompok, dan bangsa yang paling mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Bangsa mana yang mengambil alih kendali? Dalam berbagai hadits dijelaskan bahwa di akhir zaman kelak, ada sebuah pasukan yang datang dari arah timur, yakni negeri Khurasan, dengan membawa panji-panji hitam. Mereka bergerak ke Hijaz untuk membela perjuangan Imam Al-Mahdi. Mereka menyertai Imam Al-Mahdi dalam melakukan berbagai penaklukan di Jazirah Arab, Persia, Konstantinopel, Syam, dan bahkan memerangi Dajjal. Dalam barisan mereka terdapat sejumlah besar Bani Ishaq dan akhirnya menaklukkan kota Konstantinopel tanpa disertai pertumpahan darah. Dari berbagai hadits tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada saat itu pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan dan Bani Ishaq adalah umat Islam yang paling baik keislaman, keimanan, dan ketakwaannya. Inilah keistimewaan mereka yang menyebabkan mereka mampu mengungguli bangsa Arab Muslim, dan karenanya Allah berkenan memilih mereka untuk membela Imam Al-Mahdi. Saat menjelaskan kedua hadits yang menerangkan keutamaan bangsa Persia, Khurasan, di atas, Imam Muhammad bin Khalifah Al-Maustani Al-Ubay, 827 Hijriah, menjelaskan, hadits ini menunjukkan kesungguhan mereka untuk menggapai iman. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh untuk menggapai Islam, iman, dan takwa, niscaya Allah akan membimbingnya untuk mampu merengkuhnya. Tidak pandang bulu, dari ras dan suku bangsa apa ia berasal, Arab, Persia, Romawi, dan lain-lain. Allah berfirman, ingatlah, kalian adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan harta kalian di jalan Allah. Lalu di antara kalian ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kalianlah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kalian berpaling dari jalan yang benar, niscaya Dia akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kalian. Muhammad 47:38. Bangsa Persia, Romawi, Yaman, dan bangsa-bangsa lain, mungkin juga Indonesia, bisa saja termasuk dalam cakupan kaum yang lebih baik yang akan dimunculkan oleh Allah sebagai pengganti dari kaum yang menyimpang, jika kalian berpaling. Semua bangsa ini, Persia, Romawi, Yaman, dan lain sebagainya, termasuk dalam cakupan istilah bangsa Ajam dan bangsa lain yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Bashri dan Mujahid. Dalam kaidah ilmu tafsir dan usul fikih, lafal kauman adalah sebuah isim nakirah, indefinitive nomorun, dalam konteks syarat yang menunjukkan makna umum. Artinya, kaum tersebut berlaku umum mencakup kaum dan bangsa manapun yang memenuhi syarat. Syarat dalam ayat ini adalah tidak berpaling dari jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa Islam di tengah bangsa Arab. Bangsa Arab adalah bangsa yang pertama kali mengimani dan memperjuangkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama mereka komitmen dalam mengamalkan dan memperjuangkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampuk kepemimpinan umat akan senantiasa berada dalam genggaman tangan mereka. Namun jika mereka menyeleweng dan enggan memperjuangkannya, bangsa Muslim lainnya akan mengambil kendali perjuangan. Demikianlah sunatullah yang tidak akan pernah berganti sampai hari kiamat kelak.
Imam At-Tirmidzi dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ke-38 dari surat Muhammad kepada para sahabat, maka mereka bertanya, siapakah kaum yang akan menggantikan kami tersebut? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundak Salman Al-Farisi sembari bersabda, orang ini dan kaumnya. Orang ini dan kaumnya. Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah gerangan yang disebutkan oleh Allah akan menggantikan kami manakala kami berpaling, dan mereka tidak akan berpaling seperti kami? Pada saat itu Salman Al-Farisi berada di samping Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk paha Salman dan kemudian bersabda, orang ini dan kawan-kawannya, bangsa Persia. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, sekiranya iman itu berada pada bintang Suraya, niscaya ia akan bisa digapai oleh beberapa orang dari keturunan Persia.